Kalau Allah itu sudah maha berkuasa dengan segalanya, mengapa kemudian Allah Ta'ala itu menciptakan malaikat, katakanlah kalau pakai bahasa manusia, jadi asistennya dia dalam memberikan wahyu, jadi asistennya dia dalam memberikan rizki, ngatur hujan, angin dan sebagainya. Kenapa tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung? Pertama, malaikat itu pun mencatat, itu juga atas izin dan atas kehendak Allah. Hakikatnya yang mencatat tetap Allah Ta'ala itu. Ya sama saya berbicara detik ini, saya berbicara detik ini pun juga dari Allah Ta'ala yang menghendaki. Kalau yang itu baik, maka itu kehendaknya dan perintahnya. Kalau itu buruk, berarti itu nafsu saya. Tapi nafsu ini pun kalau tanpa izinnya tidak akan terjadi. Jadi malaikat yang fungsinya tadi mencatat, malaikat raqib atid itu pun mencatatnya dia kepada dohirnya kita, itu juga atas sepengetahuan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tahu, dan itu juga atas kehendaknya begitu. Jadi bukan kayak kapelingan, oh kamu bagian dohirnya, aku bagian batinnya. Tidak begitu. Dohir dan batin kita itu berada pada pengetahuan Allah Ta'ala semua. Jadi tidak ada yang berada di luar jangkauan Allah Ta'ala seperti itu. Maka Allah kemudian memberikan kepada kita dimensi dohir dan dimensi batin itu. Lalu kenapa? Karena Allah berada di luar ruang dan waktu, sedangkan kita berada di dalam ruang dan waktu. Malaikat juga berada di dalam ruang dan waktu. Makanya pembuktiannya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW secara logika, beliau mengatakan bahwa alammu ini, bumimu ini seperti cincin. Alam ini seperti cincin, katanya Rasulullah ketika beliau menyampaikan pada saat Mi'raj, aku lihat alam semesta ini seperti cincin gitu. Jadi kayak lingkaran begitu. Untuk bisa melihat itu berarti Nabi harus ada di mana? Harus berada di luar ruang dan waktu. Makanya rof itu tidak bisa didefinisikan. Rof itu adalah sebuah tempat di mana Allah Ta'ala menemui Rasulullah. Menggunakan kata di mana sebenarnya nggak bisa. Mengapa? Karena kata di mana menunjukkan tempat. Padahal Allah tidak memiliki tempat. Rasulullah juga ketika bertemu dengan Allah Ta'ala juga berada di luar ruang dan waktu. Hanya untuk memahamkan kita dengan bahasa manusia, maka kemudian kita sebut itu adalah rof. Sama halnya kita bertanya, apakah langit itu yang kita lihat ini? Biru itu? Bukan. Itu batas kemampuan manusia memandang. Kenapa biru? Karena atmosfer kita mengandung air. Jarak pandang manusia itu hanya 1000 km. Kalau nggak percaya, kita ke laut begitu sore hari, maka matahari itu terbenam di balik laut. Sebenarnya matahari tidak pernah terbenam. Matahari itu tidak pernah terbenam. Hari ini sekarang di sini jam 9 malam, maka di Amerika jam 9 pagi. Berarti di sana tidak terbenam itu matahari. Sehingga matahari tidak pernah terbenam. Begitu. Jadi matahari itu tidak pernah terbenam. Jadi kalau kita faham bahwa Allah Ta'ala itu kemudian kan ngapain Allah ciptakan langit pertama, kedua, ketiga. Langit ini sebenarnya bagian dari tabir untuk melindungi manusia dari cahaya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu ditutupi oleh 70.000 tabir cahaya, di antara cahayanya yang membentuk langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu. Jadi kalau bahasanya Jalaluddin Rumi, jadi sefara langit, tingkatan-tingkatan langit itu disesuaikan dengan kemampuan ruhani kita. Oh kok Nabi A berada di langit ketiga, berarti kualitas ruhani beliau untuk menampung cahaya Allah Ta'ala berada di level itu. Nabi Ibrahim ada di langit ke-6, berarti kualitas Nabi Ibrahim ada di situ. Yang berada di langit ke-7 dan di Sidratil Muntaha itu hanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau tadi malaikat itu berfungsi sebagai dimensi zahir kita untuk mencatat dimensi zahirnya kita, maka Allah Ta'ala kepada dua-duanya gitu. Lah kenapa kok tidak? Di mana sih Allah Ta'ala nyatet itu? Allah Ta'ala nyatet kita itu di mana? Di black box. Black box kita itu ada di belakang, di tulang ekor. Makanya tulang ekor itu yang tidak akan hancur walaupun kiamat nantinya. Jadi di tulang ekor itulah Allah Ta'ala mencatat setiap perbuatan kita. Bukan di langit catatan amal kita. Di langit itu yang disebut dengan al-ayanus sabitah. Jadi bentuk-bentuk yang permanen dari catatan nasib kita. Artinya jadi manuskrip kehidupan kita itu ada di langit, tapi catatan amal kita, perbuatan kita sehari-hari, karena semuanya di langit itu ada yang sifatnya pilihan. Pilihan hadir atau tidak, ngaji atau tidak, makan atau tidak, ya itu masih ada yang sifatnya kemungkinan di langit itu ketika itu berhubungan dengan takdir mu'allaknya manusia. Tetapi ketika itu takdir mubrom, itu tidak ada yang namanya kemungkinan. Di mana itu dicatat semuanya? Dicatat semuanya di dalam tulang ekor kita sendiri, dan tulang ekor kita itu zahir. Kalau itu zahir, maka yang bisa menyentuhnya juga yang bagian zahir, dan bagian zahir bagi Allah Ta'ala untuk mewakili Allah itu adalah malaikat. Seperti itu. Makanya pada saat kita dipuji oleh orang lain, yang memuji sebenarnya Allah Ta'ala. Jadi kalau arifina billah, bedanya arif billah dan orang zuhud di makalah berikutnya apa? Kalau orang zuhud dipuji itu gemetar, dipuji itu khawatir. Kenapa? Karena beliau masih belum sampai kepada makom fana. Tapi kalau arifina billah, jadi ketika umpama saya itu arifina billah, ketika dipuji oleh orang lain, maka kita akan bilang, ya Allah, engkau begitu baik. Yang nyuruh, yang gerakkan orang ini untuk memuji saya itu juga engkau kan. Terus yang memuji itu engkau, yang ada di dalam diriku mengerjakan perbuatan baik ini juga atas kehendakmu. Berarti ini sebenarnya engkau memuji dirimu sendiri, bukan memuji aku. Itu kalau arifina billah. Jadi kalau saya ulang, ketika misalkan Ustadz Fauzi memuji saya, oh jenengan alim Ustadz. Kalau saya arifina billah, bukan tapi ya, kalau saya itu arifina billah, maka saya akan bilang begini hati saya itu dengan keyakinannya, ya Allah, yang menggerakkan Ustadz Fauzi untuk memuji saya itu adalah engkau. Dan yang membuat saya mampu menjawab dan berbicara itu juga adalah engkau. Berarti sebenarnya engkau memuji dirimu sendiri, bukan memuji saya. Terus saya kemudian merasa, iya saya memang alim. Itu berarti dia tidak tahu. Makanya al-mu'minu idza mudiha istahya minallah ayyusna alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsihi. Bahwa seorang mukmin itu akan malu ketika dipuji. Kenapa? Karena dia tahu dia bukan itu gitu. Dia tahu dia bukan itu. Makanya al-mu'min, orang yang mukmin dan orang yang arifina billah itu faniyat, dia sirna keakuannya, yang hilangnya akunya tadi. Makanya ketika dipuji itu pun tidak akan ada yang namanya rasa bangga atau rasa senang. Ataupun ketika dicaci, ketika direndahkan, diremehkan pun juga begitu. Dia tidak akan merasa bahwa dirinya rendah diri dan hina. Mengapa? Karena dia akan begini, yang membuat si A ini mencaci saya, ya Allah, itu atas izinmu juga, dan terima kasih engkau telah mengkoreksiku, karena memang aku tidak layak untuk dipuji, hanya engkau yang layak dipuji. Maka hamba atau seorang mukmin yang kolbunya telah mencapai level demikian, maka hidup itu bagi dirinya
murni hanya menjalani takdir yang telah ditentukan. Dia tidak punya yang namanya a'radid dunya, dia tidak punya tujuan-tujuan duniawi lagi. Kenapa? Karena katanya Asy-Syadzili tadi, orang yang sudah faniyat seperti itu dakhalal jannah fid dunya, maka dia telah masuk surga ketika dia masih berada di dunia. Siapa mereka? Katanya Syekh Siti Jenar, mati sajaroning urip, jadi mati dalam alam kehidupan. Syekh Siti Jenar itu nama aslinya adalah Hasan Ali bin Saleh, guru dari Syekh Burhanuddin Fadlullah Al-Burhanpuri yang ngarang Martabat 7 yang minggu lalu kita bahas. Beliau yang menjelaskan kalau Siti Jenar itu sholat, karena beliau berguru kepada Siti Jenar selama 9 tahun. Itu bisa dibaca dalam kitab An-Nutfah ila Ruhin Nabi. Jadi apa namanya, sebuah risalah yang beliau tulis sebagai hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan pakai referensi film ya dalam hal apapun, apalagi sekarang. Jangan sampai mendewakan media sosial, walaupun itu YouTube dan sebagainya. Kan lebih baik kalau memang mau ngaji, tanyalah kepada orang yang menurut jenengan bisa dipercaya dan alim. Jadi itu lebih baik. Kenapa? Karena hari ini kita biasanya lebih mengutamakan media informasi untuk mencari sebuah kebenaran, padahal kebenaran-kebenaran yang sempurna itu hanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya secara langsung. Maka carilah orang-orang yang mampu seperti itu. Sehingga kesimpulannya, mengapa Allah Ta'ala masih menggunakan malaikat Raqib dan Atid? Karena Raqib dan Atid itu juga makhluk, sedangkan catatan itu juga makhluk. Dan yang menghendaki itu semua adalah Allah Ta'ala. Kenapa harus menggunakan dia? Makhluk itu hubungannya dengan makhluk, tidak bisa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya yang ada pada kita sebenarnya adalah bagian dari naskah yang kita jalani. Wala radda lima qadaita, setiap kita enggak bisa melawan dari apa yang telah Engkau tentukan ya Allah. Jadi enggak ada di antara kita yang mampu melawan itu semua. Semuanya sesuai dengan naskah yang Allah Ta'ala tentukan. Contoh, apakah tidak tahu seorang Al-Imam Husin bin Mansur Al-Hallaj bahwa beliau akan mati di tiang gantungan? Beliau sudah tahu, tetapi beliau menginginkan itu. Jadi menginginkan mati di tiang gantungan untuk menguatkan dan menjelaskan bagaimana tauhidnya seorang Al-Hallaj dengan teori hululnya. Walaupun oleh sebagian orang yang difahami dengan nalar terbatas itu dianggap sebagai bagian dari kemusyrikan, padahal kalau dikaji secara nalar logis yang baik, maka itu akan kita temukan sebuah pemahaman yang sangat indah sebagai bentuk dari cinta seorang hamba kepada Tuhannya, seperti itu.